Hai, smart people. Nah, di video ini saya mau bahas topik seputar bisnis deh. Jadi saya mau bahas dan mengupas tentang gimana caranya kamu punya usaha atau sebuah bisnis bisa go nasional. Check this out. Oke, kamu sendiri sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, pernah nggak sih punya mimpi untuk membawa perusahaanmu itu bisa go nasional? Punya mimpi di mana usahamu itu bisa terkenal, dilirik sama investor, bisa dapat peluang-peluang partnership dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, kalau kamu punya mimpi seperti itu, saya ada caranya. So, tonton sampai habis. Jadi, kali ini saya mau bahas tentang yang namanya IPO, teman-teman. IPO ini adalah singkatan dari Initial Public Offering, di mana itu adalah sebuah cara untuk membuat perusahaanmu bisa menjadi TBK, atau dalam kata lain perusahaanmu bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi orang-orang atau para trader, para investor bisa memperdagangkan, menjual belikan saham perusahaanmu. Nah, kalau kita lihat nih orang-orang kaya di Indonesia, contoh deh ada Sandi Uno. Sandi Uno kita semua tahu beliau CEO dari Saratoga Investama. Dan coba tebak, Saratoga Investama dia perusahaannya sudah TBK dan sudah melantai di bursa saham. Lalu yang kedua deh, saya lihat contoh sebagai Budi dan Bambang Hartono ya. Itu adalah orang terkaya di Indonesia. Beliau adalah pemilik dari Bank BCA dan Gudang Garam, teman-teman. Nah, kita semua tahu nih, Bank BCA, Gudang Garam itu juga perusahaannya sudah TBK. Artinya perusahaan tersebut sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Oke, lagi satu. Mungkin saya pakai Haritanu. Nah, kan semua orang masih tahu ya. Haritanu dia punya perusahaan namanya MNC. Dan guess what? MNC perusahaan juga sudah TBK dan kita bisa memperdagangkan, memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dan ingat pesan ini teman-teman, saya belajar dari mentor saya bahwa sukses selalu meninggalkan jejak dan orang kaya itu ada polanya teman-teman. So, kita tinggal ikutin jejaknya mereka seperti apa dan ikutin pola mereka seperti apa. Hopefully kita bisa sesukses seperti mereka. Nah, saya mau bahas tentang kenapa mereka ini bisa atau meng-IPO-kan perusahaannya. Karena benefitnya banyak teman-teman. Dengan teman-teman punya usaha atau bisnis yang di IPO di bursa, punya status TBK seperti itu, secara tidak langsung prestis perusahaan teman-teman akan meningkat. Kedua, trust publik, trust investor terhadap perusahaan teman-teman juga akan meningkat pastinya. Dan investor di mana-mana mereka semua itu melirik perusahaan yang sudah TBK. Karena kalau perusahaanmu mau TBK itu harus ada melewati fase filtering lah. Yang di mana perusahaanmu harus legit, harus bagus untuk bisa mantai di bursa. Jadi otomatis investor bakal nyari perusahaan untuk diinvestasikan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, lalu kira-kira nih benefitnya apa ya untuk orang-orang yang mau IPO? Kira-kira tujuan mereka IPO ini apa? So, biasanya ada dua tujuan utama teman-teman ya untuk yang IPO. Yang pertama, pengusaha mereka IPO itu untuk tujuan exit. Yang kedua, pengusaha itu mereka IPO untuk tujuan ekspansi. So itu it depends, tergantung visimu seperti apa dalam bisnismu tersebut dan tergantung planning bisnismu seperti apa untuk kedepannya. Nah, di video ini saya membahas tentang IPO. Kenapa? Karena sekarang Mandaka sudah resmi kita bekerja sama dengan Dipa Investama, kita berafiliasi. So sekarang Mandaka sudah punya tim sebagai konsultan IPO di mana kita bisa membantu usahamu atau bisnismu untuk bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Sekali lagi, kamu kalau mau listing di Bursa Efek Indonesia, benefitnya itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi itu dulu yang saya mau sharing. Kalau teman-teman interest, saya mau bahas topik tentang IPO, komen di video ini. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa dengan saya Dharma Subawa. Bye.